Maksiat itu sementara ini itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazati syayatin. Wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita masing-masing, keluarga kita, anak cucu kita, dan siapapun yang menjadi peran silaturahmi kita di majelis ini, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Hayya al-qira'atul furqan al-Fatihah. Kifayah Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Sehat semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka kita mencari ridho ilahi. Tadi sempat ngobrol sama Pak Iskandar. Enaknya bahas apa? Bahas oleh haji. Haji tahun ini nggak enak Pak. Jadi setiap kali musim haji ataupun orang umroh, satu yang terngiang-ngiang di saya adalah buka penglihatan, buka pendengaran, buka hati untuk menyaksikan manfaat. Manfaat itu tidak hanya yang baik, karena mohon maaf kekurangan itu menjadi kelebihan kita. Dan kelebihan kadang-kadang itu menjadi kekurangan kita. Maka kelebihan dan kekurangan. Ketika itu saya tidak dapat tenda. Di awal saya ngersulo di awal. Tapi terus kemudian saya ingat bahwa salah satu rukun iman itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap ketetapan Allah yang baik maupun yang jelek. Panjenengan kalau mendapat ketetapan Allah yang tidak enak, no kira-kira panjenengan curhat sama Allah nggak? Enggak, tapi ngeluh. Ketika ngeluh berarti kita tidak menerima ketetapan Allah. Padahal salah satu iman terhadap Allah adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan banyak.
Maka di ayat 22 Al-Hajj ayat 27-28 ternyata Allah memanggil ke sana itu untuk menyaksikan manfaat mau yang baik maupun yang buruk. Manfaat keburukan apa? Jangan sampai anak cucu kita mengulang kembali sebagaimana ya nenek moyang kita, khususnya Nabi Adam alaihissalam, rela disebutkan kesalahannya, disebutkan kekurangannya di dalam Al-Quran supaya apa? Supaya anak cucunya tidak mengulang kembali. Monggo. الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penduduk yang jauh. Disuruh ngapain ke sana? Monggo lanjut 28-nya. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Berarti kita di sana ini ataupun kita untuk supaya pergi ke sana mengerjakan haji ini sebenarnya supaya kita apa? Supaya kita menyaksikan. Kalau menyaksikan berarti kita harus ngapain? Belajar. Tapi justru pulang-pulang bukan hasil belajar gitu. Makanya kemarin saya paling diprotes oleh teman-teman karena saya tidak buta. Diprotes. Oh, kenapa kok harus buta? Karena ada hadis yang mengatakan tahallul itu ketika sebanyak rambut, sebanyak helai rambut yang panjenengan potong ketika tahallul, sebanyak itu juga dosa panjenengan yang akan berguguran. Saya bilang yang paling nggak enak perempuan cuman sedikit, 3 helai motongnya, nggak pernah botak. Berarti peluang untuk gugur dosa-dosanya nggak ada. Karena apa? Ya karena mungkin ibu-ibu nggak boleh sama suaminya botak, kan lucu. Nggak salah itu statement Nabi Muhammad, karena kita pelajari semuanya itu, ya habis semuanya. Hampir orang Indonesia ataupun barbershop di sana itu yang memenuhi orang Indonesia semuanya. Kalau yang lain nyukur sendiri. Nah ini salah satunya. Tapi ketika waktu karena kita tamato, karena kita mesti tamato, orang Indonesia pasti tamato kebanyakan walaupun ada yang pakai ifrat.
Karena semuanya antum panjenengan semuanya ketika masuk Masjidil Haram pasti panjenengan memandang Ka'bah pertama kali, pasti panjenengan akan membaca atau berdoa, saya nggak tahu. Yang sudah umroh kira-kira ketika memandang Ka'bah panjenengan membaca doa atau berdoa. Karena di buku panduannya adalah bacaan ketika melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait. Itulah di situ saya ingat Al-Quraisy. Al-Quraisy itu disinggung oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini. Wah, jangan-jangan karena kita pernah dengar salah satu riwayat ulama besar yang bermimpi ketemu dengan Jibril, kemudian ditanya kira-kira berjuta manusia ini yang diterima hajinya berapa? Jibril jawab cuma satu. Waduh, jangan-jangan kita termasuk yang banyak, tidak termasuk yang satu. Lagi-lagi dengan doa itu kemudian ada kata-kata wazid man syarrafahu wa 'azzamahu. Wah, ini saya lebih pusing lagi. Kenapa? Karena ternyata ini adalah bahasa simbol. Bahwa al-bait di situ adalah bahasa perumpamaan. Bahasa perumpamaan apa? Ternyata itu adalah bahasa perumpamaan sistem Allah ataupun keinginan Allah dan aturan Allah di surat 3 ayat 95. 96-nya dan Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Oke. Sebenarnya tempat ibadahnya itu Baitullah itu yang mana sih, Pak? Bu, Baitullah itu yang Ka'bahnya apa yang masjidnya? Masjidil Haram apa Ka'bahnya? Karena ada kata-kata ketika memandang Ka'bah kita disuruh berdoa, ya, Allahumma zid hadzal bait. Loh, berarti yang Baitullah yang mana nih? Ka'bahnya apa masjidnya? Ini loh Bu, bahwa bait ini adalah perumpamaan sistem Allah. Kenapa? Secara etimologi bahasa, bahwa kalimat wadoa inna awwala baitin wudi'a ini dipakai untuk meletakkan sesuatu hukum yang sifatnya bukan material. Jadi bukan batu ditata itu pakai kata-kata wadoa, enggak, tetapi wadoa itu adalah yang diletakkan adalah hukum. Makanya disebut hukmun wad'ayyun dan hukmun tauqifiyun gitu loh.
Jadi bukan Nabi Ibrahim tukang batu, noto batu ninggi, bukan itu. Tetapi ini meninggikan nanti di 397-nya dan 127. Ternyata Nabi Ibrahim meninggikan, bukan Nabi Ibrahim yang membangun mulai dari awal. Tetapi yang perlu benar-benar banget ya kita kasih pointer bahwa rumah itu menjadi petunjuk bagi semua manusia al-alamin, berarti semesta alam. Petunjuk manusia itu apa sih, Bu? Baitullah, apa aturan Allah, sistem Allah, atau bangunan yang bentuk dalam bahasa Indonesianya disebut kubus. Berarti petunjuk manusia adalah aturan Allah, benar. Makanya doanya wazid man syarrafahu, maka tambahkanlah ya Allah orang yang memuliakan Baitullah. Baitullah tadi perumpamaan apa? Sistem aturan Allah. Ketika panjenengan memuliakan aturan Allah, mengagungkan aturan Allah, panjenengan otomatis akan diagungkan, ditinggikan oleh Allah enggak? Kalau panjenengan mengikuti semuanya, maka panjenengan pasti akan menjadi manusia mulia. Kenapa? Karena ternyata di dalam Baitullah yang menjadi petunjuk ini itu adalah sebab-sebab kemuliaan. Surat 21 ayat 10. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam kitab itu adalah sebab-sebab kemuliaan, kira-kira kita buka sebab kemuliaan males apa semangat? Tapi buktinya kita lebih sering buka mana antara Facebook dengan kitab? WA dengan kitab. Maksud saya begini, Bu. Jadi gara-garanya seluruh dunia itu saya pikir juga, mohon maaf, lek ku ngarani gaya. Gaya yang enggak pakai ekspresinya ketika di situ. Dia tidak ngerti. Panjenengan ngajarin putra wayah ataupun cucu, ketika ada teman panjenengan ngajari kisbeh kepada orang yang mungkin setelah jalan dia pergi ngajarin cucu kisbeh, itu sebenarnya panjenengan ngajarin apa sih? Mosok hormat? Kisbeh hormat sih. Kis itu artinya apa? Nah, kalau mencium itu, cium itu sebenarnya, mohon maaf, ya, cinta, hormat, apa-apa. Maksud saya gini, ketika dihajar aswad semuanya bismillah, ya Allah Akbar, mencium saking cintanya terhadap Ka'bah tadi, simbol dari apa? Sistem aturan Allah. Berarti ketika keluar dari Masjidil Haram, cintanya diletakkan di Masjidil Haram apa dibawa sampai pulang? Nah, sementara ini selesai sudah. Habis tahallul, ciuman tadi nggak ada bekasnya.
Kenapa? Sudah kalah dengan kondisi-kondisi yang lain. Kenapa? Makanya disinggung oleh Allah dalam Al-Quraisy itu, falyabudu, janganlah kamu menyembah bait ini, tapi sembahlah Tuhan yang memiliki bait. Kenapa, Bu? Karena mohon maaf, ketika semua manusia itu mengelilingi, itu banyak sekali yang dia ini ngabdinya bukan kepada Allah yang memiliki Tuhan ini, tetapi justru mengabdinya kepada rumah. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat 26 Asy-Syu'ara ayat 18, janganlah kamu merugikan hak-hak orang lain dan janganlah kamu mengambil hak orang lain. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara kita Su'aib. Ia berkata, hai kaum, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain. Sesungguhnya telah datang kepada bukti yang nyata dari kamu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Timbangan dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dan Tuhan memperbaiki. Wala tabkhasun nas, di situ apa diartikan? Merugikan hak orang lain. Sedangkan di situ karena dia cintanya terhadap bangunan tadi melebihi aturan Allah, maka dia banyak merugikan orang lain. Kenapa? Bahkan menganiaya orang lain, sikut sini, sikut sana. Gara-gara pengen apa, Pak? Pengen cium, pengen megang. Dia kalau panjenengan harusnya dia antri keliling, minggir-minggir, langsung dia potong kompas. Berarti dia sedang merugikan hak orang lain enggak? Kalau sedang merugikan hak orang lain, berarti dia sedang menyembah Allah atau menyembah lainnya? Kalau menyembah Allah, berarti kalau Allah melarang untuk merugikan hak orang lain, berarti harusnya dia taat sama aturan Allah enggak? Itu gara-gara riwayat yang katanya, di riwayat itu disebutkan jutaan manusia yang diterima hajinya satu. Dicari ulama besar itu ternyata apa? Di Irak, tukang sol sepatu, dan dia nggak berangkat haji. Tapi di mimpi itu ketemu sama Jibril, orangnya ditunjukin namanya ini, ciri-cirinya ketemu. Ternyata dia nggak berangkat ke sana. Saya sempat mikir itu, Pak. Mikir apa? Oh, jangan-jangan ini yang diterima yang nggak berangkat. Karena kenapa? Karena kemarin semuanya amburadul. Makanya di surat 26 183 itu perintah Allah jelas, janganlah kamu mengambil merugikan hak orang lain. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض
manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Ya. Berarti ketika kita ini sudah merugikan manusia pada haknya, kita ini sedang menyembah siapa? Itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, yang waktu wukuf itu benar-benar shadaqallahul azim. Di surat 9 ayat 19, jangan-jangan dan banyak orang berpikir orang yang ladini orang haji itu derajatnya udah tinggi banget gitu. Yang ngasih minum derajatnya udah tinggi banget. Ternyata disinggung oleh Allah. Surat 9 ayat 19. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Artinya, apakah orang-orang yang beriman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? terus Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang berdosa. jadi benar-benar shadaqul azim, Bu, Bapak, gara-gara saya nggak dapat tenda ketika wukuf. Jadi mulai sebelum subuh sampai sore itu di luar tenda. Alhamdulillah suhunya 50 derajat di luar. Ketika itu ada tenda untuk logistik, sampai saya sama temen itu ngomong, udahlah nggak apa-apa, yang penting temen-temen itu nggak apa-apa nanti nyempil di tempat makanan logistik. Bolehlah kalau misalnya dihargai berapa tenda itu nggak apa-apa, nggak boleh. Ada orang baru culuk datang, ya, mungkin ngasihnya lebih banyak. Masuk dia unculuk gitu. Ya saya nggak sewot. Oh ya shadaqallahul azim gitu. Bahwa ternyata yang ngurusi orang haji, yang ngasih minum orang haji itu tidak sama ya derajatnya dengan orang yang beriman. Tapi waktu itu bener, Bu, saya juga rodok mangkel awalnya gitu. Tapi terus ingatnya itu ada kata-kata al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan ini yang perlu kita tekankan dan ingat-ingat, Bu. Kalau panjenengan dapat ketetapan Allah yang nggak ngenain, terus panjenengan curhat, kira-kira Allah ngomongnya gimana? Sing gawe aku iku yo. Terus piye jenengan? Tapi ketika panjenengan dan ketika kita mendapatkan ketetapan Allah yang baik, paling cuman alhamdulillah, nggak bener-bener deket gitu. Kita deket sama Allah itu kapan sih? Ketika enak apa ketika nggak enak? Kebanyakan deketnya. Deket kita itu ketika bahaya. Ayo kalau nggak percaya, panjenengan naik pesawat paling deket sama Allah waktu di atas atau waktu landing sama take off? Di atas nyanteng, lihat TV, terus ngelihat apa lagi? Ngobrol sama temannya. Tapi ketika take off, waduh, semuanya ngambil buku bacaan doa. Nanti kalau sudah di atas sudah ditaruh, ya, terus kemudian
Ada yang tidur. Nanti kalau sudah kedengaran, sebentar lagi, beberapa menit lagi kita akan landing. Ngambil doa lagi nggak? Ambil lagi. Dan ternyata itu ada gitu. Jadi tidak hanya mengambil ketika di sana, ini baru yang ketika kita ngambil di sana. Jadi bahwa kemudian ketika kita ini haji, itu nggak ada bayangan dan gambaran Nabi Adam, itu nggak ada. Kira-kira wukuf yang pertama kali itu hamba Allah siapa? Bu, di dunia ini mulai maksiat ada mulai kapan? Nah, sekarang saya tanya, kalau ada kata-kata maksiat, panjenengan sedang di mana? Saya tanya bapak-bapak dulu. Sementara ini kalau ada kata-kata maksiat, panjenengan di mana? Tempatnya. Masa di masjid maksiat? Ngawur ya. Kira-kira kalau ada kata-kata maksiat, panjenengan sedang di mana? Di perjudian. Jenengan di mana? Diskotik. Sampean? Sama. Oke. Pertanyaannya tadi maksiat mulai dari Adam. Diskotik Adam neng ndi? Siapa yang bunuh? Iya kan katanya Adam. Adam juga maksiat. Iya. Jadi sebenarnya maksiat apa? Karena apa? Mohon maaf, maksiat itu sementara ini itu dibatasi dengan ruang dan waktu. Maksiat itu nggak ada batasan tempat dan waktu, Pak. Enggak, karena kita sudah didogma, sudah masuk bahwa maksiat itu yaitu dangdutan, itu. Ayo kalau nggak percaya, ada yang nyampein gitu. Di sini ada pengajian, di sana ada dangdut tempat kemalu. Wong Dewi juga ngomong gitu. Padahal Adam rela disebut bahwa Adam itu dalam bahasa Arab wa aso Adam. Berarti maksiat itu sebenarnya bahasa Arab sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah sekarang kita harus tahu makna maksiat. Maka ketika wukuf itulah yang diawali dari Nabi Adam. Makanya haji itu harus di Arafah. Karena orang itu tidak mungkin akan menuju Tuhannya kalau dia tidak tahu dirinya. Kalau sudah tahu diri pasti malu terhadap Tuhan. Karena apa? Karena belum memenuhi keinginannya, tapi kita banyak nuntut kepada Allah. Tapi kita tidak merasa tertuntut untuk memenuhi keinginan Allah. Maka mulailah kemaksiatan itu dari Nabi Adam. Cuman maksiatnya panjenengan harus hijrah. Ini kan tahun baru Hijriah toh. Yang baru apanya itu? Well, karena mohon maaf kalau panjenengan harus hijrah, ya prosesnya. Apa yang harus Nabi Muhammad hijrah? Termasuk pola pikir kita, gitu loh. Karena Nabi Adam di situ sudah tertulis bahwa Nabi Adam pernah bermaksiat kepada Tuhannya. Harus kita uraikan maksiat itu apa? Karena ketika sekarang ini maksiat sudah dibatasi dengan ruang, dengan tempat.
Kalau nanti kita tahu hakikat dari kemaksiatan, baru panjenengan waspadalah. Sehingga kemaksiatan itu dimanapun bisa kita maksiat, cuman harus tahu makna maksiat. Jadi bedakan antara maksiat sama maksiut loh ya. Maksiut berarti kalau ada musik maksiut itu. Tapi bukan berarti itu bukan maksiat, supaya kita nanti tahu kemaksiatan itu mana. Yuk kita belajar dari Nabi Adam alaihis salam. Surat 20 ayat 121. Ini bahasa Arabnya perlu kita kupas dulu nih. وَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. Adam, maksiat ini dari konjugasi kata aso. Berarti Nabi Adam berbuat maksiat kepada Tuhan. Lah maksiat sendiri ini sebenarnya apa? Gitu loh. Ketika kita tahu makna maksiat, itu kita akan waspada terus. Kenapa? Karena kemaksiatan itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Monggo lanjut, dan maknanya dan. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Oh enggak ada buahnya. Itu ada buahnya enggak? Itu kan cuman pohon. Wa taqraba hadis syajarah, buahnya enggak ada. Buahnya apa, Bu? Buah kuldi. Lah inilah gara-garanya kita ini sudah dicampur antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang menjadi kata majmuk. Akhirnya nyuwun sewu, orang memperjelaskan pendahulu kita yang laki-laki pas mangan-mangan sampai tenggorokan digetak oleh Gusti Allah. Woi, mangan langsung mandek ning kene. Sing gak enak ibu-ibu wis kadung mlebu digawetak. Ya akhirnya buahnya pecah jadi loro jarene. Katanya pendahulu kita begitu. Bukan itu. Karena khuldi itu adalah kekekalan. Dan yang mohon maaf, ya mohon maaf nih, Nabi Adam ketika itu sudah pakai baju belum? Loh, ceritanya nih Bu, ceritanya ketika masih di surga sudah pakai baju belum? Kan? Loh, baju dari mana? Belum diajarin budaya. Loh, kalau sudah ngapain ditutupi pakai daun surga? Berarti ketika itu, mohon maaf, berarti ketika itu tanpa baju dong, ya kan? Terus auratnya sing di, berarti oke. Tapi sudah pakai baju belum? Karena aurat itu sebenarnya aib. Aib itu apa sih? Cacat. Jadi sebelum dia makan nggak ada cacat, gitu loh. Ya, nanti kita kesini dulu. Kita karena belajar tentang apa nih? Maksiat. Dan Nabi Adam oleh Allah distatementkan bahwa Nabi Adam itu maksiat kepada Tuhannya. Lanjut dan mulailah lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya,
Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Loh, kok sudah pakai baju terus ditutupi daun-daun? Loh, lah iya sih. Oh, sudah pakai baju kok ditutupi daun, ini ditutupi apa nih, Dan? Berarti ini bahasa perumpamaan. Ya kan? Lanjut, sekarang supaya tahu nih apa yang dimaksud buah khuldi, karena statement Allah nggak ada buah tetapi cuman falam madza qasajaroh, surat 7 ayat 20. ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Artinya, maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. nah, akhirnya setan ngomong sama Adam, Dam, aslinya Allah itu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, cuman Allah itu nggak ingin kamu kekal di dalam surga, makanya disuruh makan atau disuruh mendekati, dan supaya kamu tidak jadi malaikat. Ada omongan setan seperti itu, akhirnya Adam pengen nggak kekal apa pengen kekal? Pengen kekal. Lah, kekal dalam bahasa Arab khuldun kholidi nafiha. Lah berarti buah khuldinya mana? Khuldi tadi apa, Bu? Nah, setelah diomongi bahwa kamu nggak boleh mendekati pohon karena supaya ente nggak kekal, akhirnya Nabi Adam pengen apa? Nah, setelah punya keinginan untuk menjadi kekal, maka berbuah. Buahnya apa? Lah yo, buah keinginan menjadi kekal itu buahnya apa? Apa? Nyesel kayak gini loh, Bu. Kalau jenengan sembrono, kita sembrono, akhirnya akan terjadi sesuatu. Sesuatu yang kemudian ini negatif, ini buah dari kesembronoan kita. Jadi buah yang mana ini? Yang keroak apa yang utuh? Jadi buah itu hasil. Maka di 21-nya ketahuan. Dan dia sedang bersumpah kepada kedua. Tahan. Jadi bersumpahnya atas nama Allah enggak dia? Sumpah demi Allah. Lanjut. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu. Hati-hati, jangan sering-sering beri nasihat, apalagi penasehat. Ternyata tugas siapa tuh? Hati-hati, nggak enak jadi nasihat. Lanjut, dua-duanya. Ini baru ini harus dikupas dengan secara etimologi, karena di situ ternyata nggak ada yang namanya buah. Bahasa Arabnya enggak? Badallahuma min falamma laqa
maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Padahal di sini dikatakan falamma dzaqas syajarata. Buahnya nggak ada, syajarahnya. Setelah merasai berarti zauk itu bukan di sini. Kalau buah pasti pakai lidah untuk rasa, tapi zauk itu di hati. Falamma dzaqas sajarah, perasaan yang dalam itu namanya zauk. Dalam bahasa originalnya begitu. Nah, berarti hasil dari merasa buah karena dia ingin menjadi kekal, akhirnya nyesel. Nah, di 2-3-nya baru nih nyesel nih. Lanjut dah 2-3-nya. Artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam sedang ngapain? Ini bukan sedang munajat, bukan sedang berdoa, sedang meminta, bukan. Tapi Nabi Adam sedang mengakui kesalahannya. Karena dia tahu diri, itu akhirnya muncul yang namanya kekhawatiran. Khawatirnya apa? Allah tidak mengampuni. Maka ketika wukuf aslinya disuruh ngapain? Disuruh, tapi kebanyakan yang ada itu ngajukan proposal. Semuanya yang diajukan, yang disampaikan ketika wukuf proposal. Jadi permohonan kalau ini adalah kekhawatiran. Maka kenapa Bu, ya orang-orang Arab kemarin yang terjadi, banyak orang-orang Indonesia dan jamaah haji itu tidak dapat mabit di Musdalifah, tapi panitia nggak merasa berdosa. Karena menurut kita bahwa mabit di Musdalifah itu jadi rukun. Tapi menurut mereka nggak apa-apa. Karena apa? Ada statement Nabi, Al-Hajju Arafah. Jadi cukup di Arafah, makanya panitia nyantai aja. Yang ribut siapa? Ya kita. Waduh, gimana kita ini apa sah? Kita nggak mabit di Musdalifah karena banyak yang terlantar sampai terbitnya matahari dia masih di Arafah. Kenapa nggak merasa berdosa? Karena memang haji itu di Arafah. Maka seluruh manusia, mau yang sekarat, mau yang yang sakit, semuanya dibawa ke Arafah, walaupun 10 menit 5 menit balik nih maneh. Gitu. Mabit Musdalifah lempar jumroh badal. Real mana? Nah, ini salah satu apa? Oh, berarti yang harus dikaji ulang adalah Arafah sendiri itu apa? Karena di mindset kita Arafah itu adalah padang. Padang itu apa sih, Pak? Lapangan. Lah kalau padang mahsyar? Mahsyar itu sebenarnya padang, gitu loh. Mahsyar itu tempat dikumpulnya manusia. Di mana kumpulnya? Di padang. Dalam bahasa Arab disebut
mahsyar. Lah, Arafah ini Bapak Ibu mohon maaf sesuai dengan persepsi tasawuf bahwa orang yang tahu dirinya maka dia tahu Tuhannya. Maka haji itu adalah menuju kepada Allah. Maka harus Arafah. Harus tahu apa? Harus tahu dirinya. Lah, kita ini siapa? Hamba apa unsur dari Tuhan? Saya takut kebalik loh. Justru kita jadi Tuhan, gitu, ya. Dianya jadi hambamu. Setiap hari kita ini nuntut untuk supaya Allah memenuhi keinginan kita. Kita nggak pernah memenuhi keinginan Allah. Berarti yang jadi Tuhan siapa? Karena kita tidak tahu diri kita, maka kita harus tahu. Panjenengan mau jadi apapun, panjenengan mau profesi apapun, yang paling terpenting jangan kehilangan kehambaan kita. Wis. Karena mohon maaf, kesana itu supaya mohon maaf pulang nggak bawa terompah, pulang nggak bawa beban, tapi justru kalau pulang ke sana itu jadi terompah. Itu sampai saya menganalisa jalannya, itu seragamnya. Waktu berangkat sebelum botak jalannya biasa. Tapi setelah dari sana ketika botak, waduh, jalannya beda. Nah, karena perintah Allah, coba manfaat. Berarti bahwa sebenarnya ketika sudah menuju kepada Allah dan panjenengan mengagungkan Allah, ya kita panjenengan jangan melihat diri gitu loh. Kalau sudah Allahu Akbar, kita ini kecil. Tapi sementara ini yang terjadi ketika kita Allahu Akbar, melihat orang enggak Allahu Akbar, mana yang kecil? Loh, kita merasa besar, kan lucu. Nah, ini loh Bu maksud saya, kenapa ketika di sana itu, ya, ketika di sana mulai dari wukuf itulah, di sini ternyata wukuf. Jadi pengaruh wukufnya Nabi Adam alaihissalam, maka taubatnya diterima, dan ternyata setelah kasuistik ini memang perintahnya Allah, kita ini disuruh introspeksi. Di surat 59 18 atau 58 19. Coba 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. nah, introspeksi, maka balik lagi Pak, balik ke Nabi Adam tadi. Jadi sebenarnya maksiat itu artinya apa sih? Ini loh, dan goro-goro maksiat sudah bahasa Indonesia lah, terus maknane nopo? Ayo kita lihat surat tadi, ulangi surat 20 121. Berarti kalau durhaka di mana tempat pun kita bisa durhaka enggak? Bisa. Nanti
baru kita uraikan, oh ternyata durhaka itu fasik, oh ternyata durhaka itu nggak memenuhi keinginan, nggak memenuhi perintah, itu termasuk kedurhakaan. Lanjut 20 121 balik lagi. Dan 20 121 baru nanti kita lihat secara tekstualnya itu juga pakai kata-kata maksiatun dalam bahasa Arab. Monggo Dan. Di situ aso artinya apa Dan? Langsung dari dan mulai keduanya. Nah, dan durhakalah Adam kepada Tuhan. Oh berarti maksiat itu artinya apa? Durhaka kepada Allah perlu tempat nggak? Nggak perlu. Dimanapun kita ini mendurhakai Allah, maka ketika itulah kita ini sedang bermaksiat. Jadi kalau ada anak kemudian bentak ibu bapaknya, berarti dia maksiat bukan? Tapi pernah panjenengan itu mempunyai angan-angan ketika dibentak anakku sedang maksiat? Enggak. Loh, berarti ketika anak panjenengan atau anak atau cucu panjenengan bentak ibunya, dia sedang bermaksiat di mana? Di rumah sendiri. Tapi sementara ini kita mengatakan maksiat yang sono. Piye terusan? Berarti kan yo maksiat. Oke, contoh 49 ayat 12. Ini contoh nih. Saya nggak tahu maksiat jadi bahasa Indonesia mulai kapan itu ya. Monggo. Orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka atau kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagai kamu memuji sebagian yang lain. Sudahkah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu harus suci kepadanya. Dan bertakwalah pada Allah, dunia Allah Maha penerima taubat bagi Maha Penyayang. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, tapi kita justru jadi perintah toh, carilah. Berarti sedang apa Indah? Sedang maksiat. Jadi yang maksiat yang mana? Jangan-jangan kita ini gitu loh. Maksiat itu di sono, tapi kita selalu durhaka. Maka di surat 58 Al-Mujadalah ayat 8, maksiatur rasul itu ditulis benar-benar bahasa Arabnya maksiat. Tapi artinya ternyata kedurhakaan. Monggo Dan. Apakah tidak akan memperhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka. Durhaka terhadap siapa itu? Coba Dan, durhaka terhadap siapa? Permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Wa maksiatir Rasul. Berarti nanti kedurhakaan itu disebabkan karena apa? Berarti ini sudah nggak pakai waktu dan nggak pakai tempat, gitu loh. Kalau sudah tahu begini, kita akan waspada terus. Jangan-jangan gua maksiat, jangan-jangan gua maksiat, jangan-jangan
kita maksiat. Dan yang paling hati-hati anak cucu kita. Karena nanti di ayat selanjutnya ada lagi, kemaksiatan itu ada. Berarti kalau maksiatur Rasul berarti mendurhakai Rasul. Rasul suruh ngapa? Apa yang dicontohkan Rasul gitu loh. 9-nya lagi dan kita akan menguraikan maksiat secara tekstual Arabnya juga. Monggo. Hai orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Terus? Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Di sini kemudian bahwa yang lebih dasar lagi, ketika saya ketika itu membuka dan tersentil dengan ayat itu, ternyata banyak manusia yang sholat di sekitar Baitullah, dia ini hanya ikut-ikutan gara-gara iming-iming, dia hanya siulan karena seneng, maka diadab juga sama Allah. Di surat 8 ayat 35, orang yang sembahyang di sana, ya kan, itu hanya siulan dan tepuk tangan, diadab juga sama Allah. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanya siulan dan tepukan tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Pertanyaannya, jadi siulan dan tepuk tangan itu kan dianggap kafir. Makanya jenengan sama anak kalau maghrib boleh sisu nggak? Siul kan sampai larang. Di rumah siul sampai larang. Kenapa? Jari ini katanya nyeluk setan. Siul itu adalah orang yang sering termenung, orang yang sering lamun. Tepuk tangan itu hanya ikut-ikutan, nggak ngerti. Makanya disinggung sama Allah. Kamu jangan menyembah Allah di dalam masjid, tapi juga nyembah yang lain. Karena di surat 72 Jin ayat 18 itu sudah ada kejadian nyembah di dalam masjid Allah, tapi di samping nyembah Allah juga nyembah yang lain. Monggo. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Sehingga ketika sholat di sana itu justru yang diingat bukan itu, apalagi kalau panjenengan sholat di depan Hajar Aswad, pikirannya apa? Kapan salami? Kapan salami? Gurung assalamualaikum, pasti panjenengan lari nyium Hajar Aswad. Dan itu di depan saya sendiri, belum assalamualaikum selesai, itu mohon maaf Pak, yang di depannya dilangkai, bahkan diidiak. Loh, berarti selama sholat kira-kira mikir inget Gustine apa gak? Ya Gustine berubah karena pengen, ya itu tadi. Makanya saya bilang sama teman-teman, hati-hati ketika melambaikan tangan dan mencium, itu adalah bukti cintamu terhadap sistem Allah, terhadap aturan Allah. Bagaimana caranya? Kelilinglah setiap hari. Dalam 1 minggu itu 7 hari. Oh, kenapa kok 7? Ternyata memang itu sistem Allah, sab'ul matsani.
Dan penciptaan langit dan bumi itu 7. Dan untuk menjaga aset Allah yang wujudnya adalah langit dan bumi, ya setiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu balik lagi ke Ahad enggak? Balik lagi ke Ahad. Nah, sehingga setelah itu orang nggak ngerti yang dengung-dengungkan adalah setelah tawaf kemudian sholat di belakang makom Ibrahim. Lah orang-orang lihatnya makom Ibrahim akhirnya dibuat prasasti telapak. Kalau telapak kaki bahasa Arabnya bukan makom, bahasa Arabnya iqdam. Makom itu adalah derajat dan level Nabi Ibrahim alaihissalam. Levelnya Nabi Ibrahim apa, Pak? 2/124. Jangan Khalilullah, sebabnya apa? Gitu loh. 2/124. Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya memerlukan dari keturunanku. Allah berfirman, dan ini tidak mengenai orang yang boleh. Pertanyaannya bapak-bapak, jadi kenapa Nabi Ibrahim jadi imam? Menunaikan apa? Ya bukan, ini gara-gara Nabi Ibrahim diuji. Berarti kalau diuji lulus enggak dia? Pertanyaannya, pernah panjenengan minta ujian? Yang ada nolak ujian. Ayo, pernah panjangan doa, ya Allah ujilah aku ya Allah. Loh, maksudnya apa? Ketika imam itu waj'al min maqami itu musola litaifina itu kan. Jadi maksudnya musola supaya dia sholat. Akhirnya pendahulu kita ngomong, kalau kamu sholat di belakangnya makom Ibrahim, pahalanya itu sebagaimana kamu bermakmum kepada Nabi Ibrahim. Tapi seorang makmum harus tahu gerakan imam. Salah satu gerakannya Nabi Ibrahim apa? Ini. Apa Pak? Lulus diuji. Bagaimana panjenengan akan lulus ujian wong panjenengan nolak ujian? Dalam bahasa Arab ujian disebut bala, asluhu bala yabli balayun. Dalam qawaidul iqlal iyaknya dirubah menjadi balaun, namanya ujian. Lah panjenengan malah nolak bala. Lah, mau baik mau buruk terserah panjenengan milih yang mana. Loh bener, cuman kan harusnya minta diuji sesuai job desk panjenengan enggak? Panjenengan kuliah di teknik, diujinya dengan apa? Ya teknik. Tapi kan panjenengan ketika di teknik panjenengan minta diuji enggak? Ya waktu proposal skripsi kan minta diuji. Sama Allah minta diuji. Loh, ini loh maksudnya manajemen Allah. Karena Nabi Ibrahim, karena gini Bapak Ibu, saya itu tergelitik dan geli gitu loh. Terutama ketika sa'i, seluruh pembimbing mengatakan, nanti kalau sa'i tolong bapak-bapak berlari kecil ketika di lampu hijau, ibu-ibu nggak usah jalan saja. Lo kan saya tergelitik, lo yang ngerjain itu adalah Hajar, kok ibu-ibu malah justru nggak yang ngerjain sa'i siapa?
Hajar. Tapi sekarang prakteknya yang disuruh lari-lari siapa? Bapak-bapak yang lari-lari, ibu-ibu nggak usah. Ini kan lucu. Karena apa? Karena dia ngelihatnya itu. Padahal lari kecil ini, gambaran lampu hijau ini fata morgana. Maksudnya apa? Hidup itu kesenangan dan mohon maaf ketidaksenangan itu sebenarnya fata morgana loh. Maka ketika fata morgana, yo ketoke gak enak, tapi enak. Akhirnya beda. Ya kan? Nah, yang terakhir yang ini pelajaran banget dan bener-bener banget. Saya itu melihat ada orang Turki gandengan suami istri, jadi kan? Yang Turki wes alhamdulillah kayak sempurna. Ngelihat orang Afrika gitu ya, hitam, yang perempuan hitam, cantik juga menurut suaminya tuh. Terus saya bilang begini, oh ternyata kecantikan itu dan keindahan itu bukan di objeknya, tetapi di subjeknya. Maka benar Allah berstatement, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Maka sesuatu keindahan itu beda. Pak Nur Iskandar ngelihat akikmu itu indah banget. Tapi Pak Kudus belas gak tertarik sama akik. Kalau ada pameran akik, Pak Iskandar mesti berhenti gak? Karena apa? Keindahannya sebenarnya di akiknya apa di sininya? Di sini loh. Kemudian muncul terakhir dari situ Bapak Ibu, mohon maaf, bahwa sebenarnya keindahan itu bukan ada di objeknya, tetapi di sini. Bisa nggak panjenengan melihat semua siapapun, walaupun itu tidak sama panjenengan, itu juga indah? Karena di sini. Maka di surat 3 ayat 14 yang indah itu di sini Pak, bukan di. Karena saya lihat, yo ini nyun sewu yo, jenengan kira-kira, karena kemarin saya alhamdulillah transit di Ethiopia. Pede saya di sana. Oh, saya termasuk yang glowing. Karena semuanya Bu, yo nyun sewu, jenengan kalau ke sana transit aja, jenengan pede banget Bu, jalan. Di pesawat aja panjenengan pede. Karena apa? Ya pramugarinya ya begitu. Tapi menurut mereka, yo indah banget gitu loh. Kira-kira menurut jenengan Pak Iskandar? Alah, paling kon gandengannya moh namanya. Loh, di situ oh Shadaqul Adim di surat 3 ayat 14. Oh, ternyata yang dijadikan indah itu pandangannya, bukan ininya. Makanya Canan Deni Canan buat lagu itu. Jadi ayumu itu tenanan ora editan, jangan dengan diedit. Akhirnya membuat yang di kita ini gitu, yang di sini itu bagus. Bukan ininya sebenarnya yang dibuat indah, tapi ini. Pandangan 3 ayat 14 terakhir. Nah. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-muqantarati minan dhahabi wal fiddati wal khayli al-musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang
diingin. Nah, di situ indah itu ketika panjenengan ingin atau indah akhirnya muncul keinginan. Kenapa? Lanjut. Yaitu wanita-wanita, Terus. wanita anak-anak, harta yang banyak dari emas perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik surga. Nah, makanya dijadikan indah, objek tadi dijadikan indah, tapi sebenarnya menjadikannya melalui apa? Pandangan. Makanya kalau kita tahu ini, maka semuanya itu adalah kalau bahasa sekarang dan itu positif yang ada di dalam diri kita. Saya yakin kita akan melihat perbedaan, melihat apapun itu adalah suatu keindahan. Allahumma amin. Yuk kita Bapak Ibu munajat, semoga ini menjadi pelajaran bahwa semoga Allah melindungi kita, anak cucu kita dari bisikan, karena Nabi Adam juga diawali dari bisikan, kemudian kedatangan, ya. Jadi dari bisikan, godaan, kedatangan jin iblis yang terkutuk mulai dari kita dan anak cucu kita dan seluruh keturunannya. Allahumma amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayalah qiraatul furqan al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kifayah, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah lah. Saya mohon ampun kepada panjenengan semuanya, mohon lahir batin. Minni la hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.